kalian lihat yang namanya biodiversity. Nah, di situ banyak berbagai macam hewan ya. Jadi berbanyak ragam hewan atau bervariasi hewannya ya. Mulai dari tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Jadi tidak cuma satu, tok kelinci aja, tok misalkan kura-kura aja. Jadi banyak macamnya. Apa itu biodiversity? Kita lanjut. Biodiversity atau diversitas, apa arti bio? Bio adalah hidup. Sedangkan diversitas adalah variasi. Jadi biodiversitas adalah variasi makhluk hidup atau yang disebut dengan keanekaragaman hayati. Lanjut. Nah, keanekaragaman hayati di sini variasi bentuk makhluk hidup meliputi perbedaan pada tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, materi genetik yang dikandungnya, serta bentuk-bentuk ekosistem tempat hidup suatu makhluk hidup. Jadi banyak ya, ada tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Tumbuhan kan yang tadi seperti bunga, tanaman, dan sebagainya. Hewan kan ada kelinci, kura-kura. Mikroorganisme sendiri tuh ada jamur, ya jamur, bakteri, dan sebagainya ya. Nah, di sini apakah keanekaragaman hayati itu? Apa ya? Itu makhluk hidup. Makhluk hidupnya ada apa aja? Ada prokariot, ada eukariot yang sudah dijelaskan. Prokariot, ada eukariot. Nah, prokariot terdiri dari apa? Bakteri dan sianobakteri. Kalau eukariot terdiri dari protista, fungi, plantae, animalia. Nah, ini ya. Nah, ini disebut dengan keanekaragaman hayati makhluk hidup. Ada 3 nih komponen keanekaragaman hayati. Yang pertama apa? Ekosistem. Terus ada spesies juga, terus ada gen. Ya. Bisa dilihat ekosistem itu dia berinteraksi dengan lingkungan juga. Kalau spesies tergantung spesies masing-masing. Misalkan ada katak juga, ada burung, ada siput, ada rusa. Nah, kalau gen itu sama. Jadi gennya sama. Misalkan kodok atau katak. Katak jenis apa? Katak yang panjang, apa katak yang gemuk, apa katak yang bisa lompat jauh, katak yang gede. Nah, itu ya bedanya kita jelaskan. Nah, ekosistem sendiri di sini ada interaksi komponen biotik dan abiotik, menciptakan suatu ekosistem keanekaragaman disebabkan karena letak geografis. Laut, hutan bakau, padang rumput, savana, hujan tropis, hutan pinus, gurun, kutub. Nah, berarti dia berhubungan dengan lingkungan ekosistem. Ya, berhubungan ekosistem sungai ya, dengan sungai. Jadi sungai ada apa? Ada ikannya. Kan. Tuh ada kataknya. Ada belut misalkan. Ekosistem terumbu. Nah, di terumbu juga ada ikan-ikannya. Tuh, ekosistem hutan di hujan tropis. Nah, ini lingkungan yang termasuk hubungan lingkungan dari makhluk hidup. Ya, maupun makhluk hidup dari hutan, sungai maupun dari terumbu. Masih banyak lagi ya. Ini namanya spesies atau ya keanekaragaman spesies. Contohnya monyet, capung, bunga adalah spesies yang berbeda. Jadi spesies juga spesies yang berbeda. Spesies misalkan monkey. Siapa monkey? Golden skimmer atau capung. Misalkan kelompok meadow beauty. Nah, ini beda-beda ya. Jadi spesies tergantung spesies masing-masing. Nah, spesies monkey ya udah hidupnya di mana? Misalkan di Kalimantan. Ini golden skimmer misalkan di mana? Di Ilalang, semua di Ilalang. Nah, meadow beauty. Nah, itu bunga-bunga yang ada di mana? Nah, itu spesies beda-beda ya.
Lanjut ke keanekaragaman hayati tingkat gen. Kalau tingkat gen ini hewannya sama, misalkan di sini ada anjing. Nah, anjing 1, misalkan anjing 2, anjing 3. Nah, ini satu spesies namanya, tapi gennya sama. Misalkan ini Chihuahua, Beagle, Rottweiler. Sama-sama spesiesnya sama, gennya ini tidak sama karena gen mereka berbeda. Jadi gennya berbeda, cuman satu spesies. Kalau yang spesies doang, spesies apa? Spesies apa? Misalnya spesies yang ibu tadi jelasin, spesies monkai apa, capung apa gitu. Nah, ini adalah spesies, satu spesies anjing. Jadi berbagai macam anjing ini namanya, tapi dia gennya berbeda, tidak sama yang antara yang ke-1, kedua, dan ketiga. Lanjut. Nah, biodiversity ini memiliki nilai intrinsik. Kenapa? Karena nilainya unik yang melekat. Nah, dibilang unik karena berbagai macam keanekaragaman hayati atau bervariasi. Keunikannya itu ada fauna bertipe oriental, australis, flora bertipe Malaysia, hewan tumbuhan endemik, hewan dan tumbuhan yang langka, ya banyak sekali. Karena disebut dengan dia adalah unik. Lanjut ya, penyebaran keanekaragaman hayati di sini sudah banyak, Sohul, Selat Sunda, Borneo, Bali, sebagainya. Jadi banyak. Sudah tersebar ke seluruh Indonesia ya. Siapa pembuat garis wiles? Nah, ini garis wiles nih. Garis wiles itu terkenal pada tahun 1856. Terkenal dengan garis namanya wiles, membuat hewan terbagi menjadi 2 tipe, yaitu fauna tipe oriental, Sumatera, Bali. Nah, ini ya. Sudah Papua, Maluku, NTB, NTT, tuh ya. Nah, kalau garis Weber atau ilmuwan Jerman, kini setelah Wiles dulu nih baru Weber, terkenal dengan garis Weber. Dari sebelah timur Sulawesi memanjang ke utara. Kepulauan Aru, fauna di Sulawesi merupakan fauna tipe peralihan. Kalau Ridley Kerr, ilmu Inggris, pada tahun 1895, ia menggambarkan garis pemisah biografi misalkan daerah Wiles dengan daerah Indonesia Timur. Ini ya sudah jelas ya, ini Wiles, ini Weber, ini Ledker. Jadi udah ada garis-garisnya. Penyebaran flora di Indonesia itu dibedakan menjadi hujan hutan tropis, hujan musim, sabana atau padang rumput. Ini ya, hujan tropis yang ini. Terus yang hutan musim, yang ini sabana, yang ini padang rumput. Karakteristik flora di kawasan Indonesia. Flora di kawasan Indonesia Barat misalnya Meranti nih, ya, Meranti. Terus flora di kawasan Indonesia Timur misalnya Matawa. Tuh ya, banyak sekali. Penyebaran fauna di Indonesia. Karakteristik fauna daerah oriental, mamalia berukuran besar, gajah Sumatera atau Elpis maximus sumatranensis benteng, harimau Sumatera. Banyak jenis primata, orang utan ya. Terus warna bulung kurang menarik dan tidak beragam. Ini yang di daerah oriental yang tadi dijelaskan, yang di garis wiles. Ya, karakteristik fauna daerah peralihan. Nah, kalau peralihan Sulawesi NTT terdapat hewan dengan ciri khas terdiri dari misalnya komodo, babi rusa, anoa, burung maleo. Ini yang peralihan ya. Tuh 2, 3, 4. Kalau daerah Australis, mamalia berkuku lebih kecil, memiliki mamalia berkantong, lebih kecil.